Lu pernah nggak sih main game catur tapi dia itu pakai sihir? Is to run him out and use his provoke ability to lock as many enemies into attacking him as possible, and then have Frederica cast Flame Shield on him. This is because, in addition to flame resistance, Flame Shield also gives its recipient a counterattack. So once an enemy attacks Eridor, he will... Nah, ini game tuh sebenarnya mirip sama permainan catur. Kalau di catur kan bidaknya tuh ada pola jalan tertentu. Kalau di sini pola jalannya itu diganti sama kekuatan karakternya. Ada yang bisa pedang, pakai kuda jadi jalannya cepet, ada yang bisa pakai sihir juga. Dan kalian itu jalannya ngikutin kotak juga, jadi beneran kayak catur. Kalau dari cerita ya ini tipikal masalah kerajaan, kayak pengkhianatan, diktator, kemanusiaan juga diangkat di konflik cerita ini. Jadi nanti kalian bakal main sebagai karakter utama yang namanya Serenoa. Jadi dia itu putra dari penjaga keluarga di salah satu kerajaan di sana. Waktu cerita game mulai nih, dia itu tengah ketemu sama calon istrinya sampai jadilah masalah yang terjadi di game ini. ああ、うるさい。声が大きいんだ、お前は。そもそもお前が噂を広めたせいで。エラドール、何も心配はない。 Ini game itu merupakan salah satu game paling bagus yang pernah gue mainin. Dunianya itu loh, gue suka banget. Soalnya ini game itu sebenarnya stylenya pixel, tapi lingkungannya dibikin 3D, jadi enak banget waktu gue mainin. Mau di battle atau di cutscene juga masih enak banget buat dimainin. Ditambah nih ya, lingkungan tempat kalian main itu nggak cuma satu tema doang, ada banyak, soalnya kan lingkungan kerajaan ada banyak. Jadi ada area salju, berpasir, lingkungan hutan biasa, itu pun berbeda-beda lagi, tergantung tempat kalian mancing battle nanti di mana. Nah, sekarang soal battle-nya nih. Untuk battle-nya, entah kenapa gue ketagihan banget buat maininnya. Kalian di awal cerita tuh bakal dikasih beberapa karakter, tapi seiring kalian mainin gamenya nanti, karakter yang kalian dapet juga bertambah banyak. Nah, yang serunya, walaupun ada karakter yang kelasnya sama nih, tapi skillnya beda-beda banget. Jadi kalian bisa punya dua pedang, atau dua karakter yang pakai pedang, tapi skillnya beda. Ada yang nebas musuh langsung mati, ada yang nebas musuh tapi dia kena stun. Banyak dah pokoknya. Kalau gue sendiri, yang gue suka itu kelas assassin sama magic pyro. Yang assassin, gue suka pakai yang karakternya namanya Milo. Soalnya dia itu mobilitasnya gila banget. Dia ada skill lompat. Jadi kan arenanya itu nggak datar nih. Jadi kalau gue ketemu tebing tinggi misalnya, karakter biasa itu harus muter. Kalau si Milo ini enggak, dia langsung lompat ke belakang musuh. Terus karena dia itu assassin, jadi kalau dia nyerang dari belakang itu sakitnya sakit banget. Makanya gue suka pakai si Milo di party gue kalau lagi combat. 80% chance of tempting? You know what? I will take it. It failed. Nah kalau si Pyro, gue pakai si Frederica. Soalnya dia kan karakter-karakter awal nih. Jadi dia udah punya skill yang tinggi sama levelnya yang tinggi, makanya skillnya udah banyak yang kebuka. Oh, sama kalau kalian suka magic atau apapun itu, visual effects-nya itu enak banget buat dilihat. Jadi itu sih salah satu yang nambah buat battle-nya, makanya dia seru. Back at you. Stay right there. Kalau soal battle lagi nih, kali ini soal musuhnya. Kita itu suka ini nggak sih? Suka ngeluh kalau gamenya itu susah banget. Tapi kalau gamenya kegampangan juga ya malas, soalnya nggak mikir, nggak ada tantangannya gitu. Kalau ini kesusahannya tuh bener-bener meningkat seiring kalian progres ceritanya. Dan kayak nama gamenya, strategi. Kalian butuh strategi buat mainin battle-nya. Soalnya kalian nggak bakal bisa tuh asal mukul musuh terus menang. Coba aja majuin karakter terus lawan musuhnya. Ya udah, kalian mati kalau nggak ada strateginya. Soalnya gini loh, damage sistemnya itu sama kayak damage system player. Jadi kalau misal kalian udah level 40 misalnya, ya musuhnya bakal di sekitaran situ, 40 atau lebih. Tapi kalian itu bakal sering dibikin di posisi jelek. Jadi musuhnya banyak nih, bisa pakai item juga. Damage ke kalian mirip-mirip kayak kalian kasih damage ke mereka. Terus jumlah mereka lebih banyak.
Jadi beneran harus mikir dan ulang-ulang battle soalnya kebanyakan kalah. Sama satu lagi nih, ada mekanisme yang menurut gue itu cukup menarik. Jadi kalian bisa milih keputusan penting yang bakal cukup ngaruh ke cerita. Jadi ada jalan bercabang di ceritanya nanti. Kalian bakal pakai benda yang namanya itu scale, timbangan, buat kalian sama member kalian untuk voting 2 hingga 3 pilihan. Nantinya di ending bakal ngaruh ke pilihan yang udah kalian buat. Jadi cukup menarik. Yang kalian lawan juga bakal nyesuaiin sama pilihan yang kalian buat sebelumnya. Jadi ntar kalian bakal dapat tuh di ending siapa aja yang mati, siapa aja yang berkhianat, gimana keputusan kalian. Makanya seru tuh ceritanya. It is time to cast our votes. Jadi dari gue segitu aja untuk pandangan gue soal game ini. Seru banget. Gue maininnya total 3 bulan, tapi itu pun putus-putus. Soalnya lagi ada kegiatan. Cuma kalian mungkin kalau fokus banget nih maininnya di seminggu lebih dikit lah, bisa tuh selesai untuk full cerita. Yang pasti kalian harus cobain dah ini game. Apalagi kalau kalian suka game-game kayak Final Fantasy, ya cobalah game ini soalnya studionya sama, si Square Enix. A new future is before us. A bright future. Today, we fight not for glory